Baik, jadi kita akan lanjutkan materi hari ini. Tapi sebelumnya saya mohon maaf ya, karena tadi ada acara keagamaan yang yang baru selesai, jadi saya lupa memberitahu kalau agak sedikit lewat waktunya. Oke, hari ini kita akan bicarakan materi yang sudah mulai, jadi hampir setengah, ya saya katakan hampir setengah materi. Jadi kita membicarakan beberapa topik dalam baik analisis numerik lah ya, kurang lebih. Kemudian ada juga sedikit tentang analisis algoritma, kemudian aljabar linear numerik dalam hal komputasi matriks, kemudian komputer aritmatika, dan ada campur-campur gitu ya. Karena memang topik-topik itu menurut saya sangat relevan dengan apa yang akan menjadi dasar bagi kita dalam mempelajari, kemudian menerapkan metode ini dalam menyelesaikan permasalahan dalam komputasi statistika dan atau komputasi lainnya sebenarnya. Jadi sekarang bidang komputasi itu sepertinya cross ya. Harus tahu basic dalam ilmu komputer, kemudian juga tahu harus analisis numerik, teorinya juga harus tahu gitu. Meskipun tidak dalam banget, tapi setidaknya kita cukup punya basic untuk kalau kalian mau melanjutkan memperdalami ini lagi, baik sebagai salah satu PTA ataupun dalam pekerjaan gitu ya, yang sangat dibutuhkan sekarang skill seperti ini. Jadi mudah-mudahan menjadi cukup menjadi dasar apa tidak gitu ya. Jadi saya hanya memancing, semoga kalian bisa ini. Jadi sekarang pertemuan ke-7 dan rencananya minggu depan UTS. Yes. Oke. Karena waktu juga ini, jadi ada sempat kemarin kalau nggak salah pas acara mungkin pas galungan ada libur, jadi kita tidak ada kuliah satu pertemuan. Jadi ya harusnya sudah hari Minggu ini harusnya sudah UTS gitu ya, tapi oke, nanti kita pending dulu minggu depan, dan materi akan sampai hari ini ya. Dan hari ini kita tidak akan banyak membahas, jadi metode awal Monte Carlo dulu. Nanti mungkin selama 2 atau 3 kali pertemuan kita akan membahas metode pengembangan dari Monte Carlo, yaitu metode Markov chain Monte Carlo yang banyak digunakan dalam inference bias, machine learning, statistical machine learning, atau apapun itu yang sekarang ada istilah baru lagi, scientific machine learning katanya gitu. Jadi pada dasarnya kita akan melakukan sampling pada dimensi yang tinggi. Bagaimana kita membuat simulasi? Ya, simulasi. Nah, simulasi di sini adalah salah satu komponen penting dalam komputasi statistika modern gitu ya. Jadi itu yang akan kita bahas, tapi di sini kita akan belajar basicnya dulu hari ini, sehingga nanti untuk pertemuan berikutnya mungkin setelah UTS atau mungkin kita minggu depan kita review lagi atau bagaimana, kita lihat nanti ya. Baik, metode Monte Carlo. Jadi sebelum membicarakan metode Monte Carlo, ini yang akan kita bicarakan pada metode Monte Carlo ya. Tapi tidak semuanya hari ini, mungkin sampai di sini saja yang transformasi balikan atau transformasi inverse. Nah, materi ini ada di OASE yang berbahasa Inggris ya, dan silakan dibaca, tapi saya akan berikan basicnya dulu. Jadi hari ini kita akan bicarakan apa itu bilangan acak, atau lebih tepatnya lagi bilangan acak semu atau pseudo random numbers. Ya, apa itu? Kemudian bagaimana kita membangkitkan bilangan acak. Nah, di sini saya katakan acak seragam dulu ya. Jadi pada dasarnya dasar dari simulasi Monte Carlo adalah kita mampu membangkitkan bilangan acak yang seragam atau uniform. Nah, begitu kita bisa membangkitkan bilangan acak seragam atau uniform, maka kita bisa membangkitkan bilangan acak dari distribusi statistika lainnya gitu, atau suatu proses stokastik misalnya, dan apapun yang kita simulasikan melalui suatu algoritma gitu ya, yang berhubungan dengan metode Monte Carlo. Jadi itu adalah dasar. Kemudian ada beberapa metode dalam membangkitkan rubah acak. Jadi yang pertama adalah metode transformasi balikan atau inverse. Ini adalah metode yang paling mudah dan juga paling
mujarab karena pasti bisa disimulasikan gitu ya. Kemudian ada metode transformasi umum yang dilakukan dengan menggunakan beberapa teori dalam statistika matematika atau statistika secara umum. Kita akan melakukan transformasi ini. Kemudian ada metode terima tolak atau accept reject method. Jadi kalau kita ingin mensimulasikan suatu densitas peluang tertentu tapi itu sulit bentuknya seperti misalnya distribusi beta atau distribusi yang lain yang tidak mempunyai inverse gitu ya. Jadi bagaimana caranya gitu. Nanti kita bicarakan tapi tidak hari ini ya. Hari ini kita hanya fokus ini berhubung tadi waktu juga terpotong. Saya mohon maaf sekali lagi. Jadi kita akan bicarakan ini dan mungkin saya akan meluangkan waktu untuk membahas PR sekilas, meskipun belum semuanya saya periksa, hanya sampai nomor berapa saya lupa, jadi mungkin soal nomor 2 atau berapa, tapi nanti saya akan bicarakan sekilas biar biar bisa jadi bahan juga pertimbangan untuk kalian pelajari lagi jawaban dari tugas yang pertama itu, PR yang pertama itu. Jadi saya belum periksa semua, jadi baru sebagian, itu pun belum selesai ya, tapi jawaban sudah ada, nanti kan saya upload kalau sudah saya selesai ini. Oke, jadi transformasi balikan itu yang akan kita bicarakan hari ini, dari ini. Nah, jadi kenapa kita membicarakan bilangan acak? Jadi yang pertama, bilangan acak ini adalah sebagai salah satu cara untuk melakukan simulasi suatu sistem, ya, simulasi suatu sistem atau melihat bagaimana misalnya kalau dalam komputer misalnya dalam kriptografi ya. Jadi kriptografi yang menggunakan jadi pembangkitan bilangan acak itu sangat besar pengaruhnya dalam kriptografi karena bilangan yang dihasilkan secara teori harus acak atau random gitu ya, seperti itu. Jadi aplikasi dari pembangkitan bilangan acak ini dapat kita jumpai dalam bidang ekonomi ya, statistika, finansial dan lain-lain ya. Jadi dalam finansial misalnya orang melakukan perhitungan melakukan simulasi Monte Carlo untuk menghitung apa yang disebut dengan value at risk gitu ya. Atau dalam statistika misalnya salah satu contoh aplikasi adalah bagaimana kita melakukan simulasi ya curah hujan misalnya atau simulasi yang lain gitu ya. Kemudian dan juga bidang-bidang lain. Jadi ini terbatas pada 3 bidang, ini hanya contoh saja. Kemudian idealnya bilangan acak itu memang betul-betul acak. Jadi acak itu sesuatu yang muncul dan tidak berulang pada dasarnya kan gitu ya, harusnya begitu karakteristiknya. Jadi dia tidak akan muncul lagi gitu, karena acak random gitu. Random ini semua memiliki, kalau dalam peluang dalam interpretasi klasik itu memiliki peluang yang sama untuk muncul gitu. Nah, bilangan ini tidak terulang dan dibangkitkan melalui proses alam. Misalnya draw atmosphere atau atmospheric noise, reaksi kimia, atau proses-proses lain gitu. Jadi betul-betul yang bilangan yang muncul itu tidak bisa ditebak gitu ya. Nah, kita bisa lihat misalnya contoh laman web yang mengklaim bisa menghasilkan bilangan acak. Saya mengatakan mengklaim karena secara ini dia bisa melakukan bilangan acak dengan melalui menggunakan suatu semacam alat ya. Kalian bisa lihat ini di www.random.org ini ya, www.random.org. Nanti silakan kita lihat di sini. Kemudian ada cara lain juga yang menghasilkan bilangan acak. Misalnya kalau cara klasik itu kita melempar uang atau koin, kemudian melempar dadu ya. Jadi di situ kita catat misalnya peluang munculnya ini angkanya berapa kali, itu menjadi suatu bilangan yang nanti kita bisa ini sebagai bilangan acak gitu. Nah, kalau cara modern misalnya dengan
Derau thermal itu noise ya, derau itu noise, derau thermal dalam sirkuit elektronik, fluktuasi kuantum dalam vakum. Ya, ini misalnya kita buka saja. Ada website ini https secure KNRG misalnya ini ya. Jadi di sini dikatakan website ini memberikan apa namanya ya bilangan acak yang sesungguhnya atau true random number atau yang ini ya yang asli atau apalah gitu. Jadi yang dimaksud true di sini karena memang yang dihasilkan betul-betul tidak memiliki pola lah gitu ya, acak gitu. True random numbers are generated in real time in our lab by measuring the quantum fluctuation of the vacuum. Jadi fluktuasi vakum dalam kuantum dalam satu vakum gitu. Jadi dia menggunakan alat seperti ini. Jadi dari sini akan dihasilkan semacam ya angka lah seperti yang sifatnya ya kita bisa katakan acak gitu. Jadi di sini ada juga ya kalau kita mau download ya misalnya. Kemudian yang tadi yang saya katakan ya random.org juga ini ya seperti ini. Jadi kita akan belajar yang saya sebut nanti bilangan acak semua atau pseudo random numbers. Nah ini dia mengklaim bilangan acak yang dihasilkan berasal dari noise atau the raw atmosphere yang apa namanya yang dikatakan lebih baik dibandingkan bilangan acak semu yang diberikan berdasarkan algoritma dalam komputer. Nah yang kita bicarakan nanti adalah ini yang berdasarkan bilangan acak semu pseudo random numbers. Kenapa kita melakukan itu? Ya, apa kelebihannya, apa kekurangannya? Itu nanti kita bahas. Nah, di sini dikatakan orang yang menggunakan random.org ini, jadi dari bilangan acak yang dari sini digunakan untuk menggambar, lotre dan mungkin semacam undian ya, game online, drive online games, kemudian aplikasi ilmiah ya, dan untuk seni dan musik ya. Dan lain-lain ya, silakan kalau mau tahu ini aplikasinya games and lotteries ya, random drawing ya, apa ini ya, ada beberapa ada dan lain-lain yang dia ini ya tentang randomness dan seterusnya. Silakan bereksplorasi. Kemudian bisa juga misalnya peluruhan radioaktif yang dilakukan di lab di CERN di ini ya di Formilab. Formilab ini adalah lab yang ada di kalau tidak salah di Swiss ya. Jadi yang diproses dari hukum mekanika kuantum itu katanya. Jadi dia menghasilkan bilangan acak berdasarkan apa yang dihasilkan dari satu alat gitu ya. Nah seperti itu. Jadi ini memang idealnya di bilangan acak itu tidak kita bangkitkan dari algoritma kan gitu ya. Tetapi ada tetapinya nanti. Kalau kita ingin mereproduksi atau membangkitkan kembali bilangan acak, maka itu tidak bisa karena dia dari suatu proses yang tidak bisa kita kendalikan gitu ya. Jadi kita perlu mereproduksi ini, itu yang jadi masalah. Kemudian ya itu beberapa proses yang bisa membangkitkan bilangan acak. Nah, selain itu, suatu barisan bilangan acak yang dibangkitkan oleh suatu algoritma, secara keseluruhan ditentukan oleh nilai awal dari algoritma itu yang disebut dengan starting value, yang disebut dengan seed atau benih atau seed, atau disebut juga dengan kunci atau key. Nah, karena dia dibangkitkan oleh algoritma, berarti sifatnya deterministik kan, gitu ya.
sifat deterministik ini bisa jadi adalah merupakan sesuatu yang tentu saja adalah kekurangan kan, tetapi juga memiliki sifat penting karena sifat kemampuan simulasi atau mengulang proses itu dari benih yang sama itu atau sifat reproducible atau bisa direproduksi kembali itu menjadi hal yang lebih penting dibandingkan hanya kalau kita memiliki bilangan acak yang dihasilkan oleh proses yang katakanlah alam gitu ya, yang tidak bisa kita tebak seperti itu. Jadi ini adalah suatu kekurangan sekaligus menjadi kelebihan gitu. Kelebihannya kita bisa mereproduksi gitu, bilangan yang sama. Yang kalau kita ingin melakukan suatu penelitian, melakukan simulasi dan kemudian mengenerate suatu sistem seperti itu. Kemudian algoritma ini juga efisien, ya. Algoritma juga efisien dalam artian karena dibangkitkan oleh suatu algoritma, sekali lagi dia bersifat deterministik, tetapi kita bisa membangkitkan lagi karena tidak perlu cost. Jadi kalau yang tadi kita memerlukan alat untuk membangkitkan bilangan acak tersebut, tetapi di lain pihak dengan algoritma yang ada pada yang kita implementasikan dalam suatu program dalam komputer, kita bisa memberikan bilangan acak gitu. Bilangan acak meskipun dia semu, tapi ada beberapa sifat yang kita perlukan dari bilangan acak tersebut gitu. Yang kita bisa gunakan untuk reproducible, misalnya untuk kepentingan melihat tingkah laku sistem yang mungkin kita ingin harapkan bertingkah laku seperti ini gitu ya. Suatu sifat tertentu X katakan. Bilangan acak yang kita perlukan adalah bilangan acak seragam baku. Ini dasar dari membangkitkan bilangan acak. Kalau kita punya ini, maka kita bisa membangkitkan bilangan acak dari distribusi atau sebaran lainnya. Nah, begitu kita bisa membangkitkan bilangan acak seragam baku ini, bilangan acak dari distribusi lain, apapun itu bentuknya, kita bisa bangkitkan gitu. Suatu bilangan acak yang dibangkitkan oleh suatu algoritma secara keseluruhan ditentukan oleh nilai awas berdasarkan kali dari value atau yang disebut dengan benih atau seed. Kemudian saya sudah mengatakan tadi bahwa dia memiliki kekurangan dan juga bisa jadi dari satu sisi lain dia menjadi suatu kelebihan karena kita bisa melakukan reproduksi. Dan dia juga bersifat efisien karena dapat menghasilkan banyak bilangan. Nah, kalau bilangan acak yang dihasilkan oleh suatu proses alam itu kita tidak bisa tentukan pastikan berapa yang karena kita menunggu keluarnya berapa gitu. Kalau ini kita bisa jerit sekarang, misalnya menjerit 1000 bilangan acak, membangkitkan lagi 10.000, 50.000, 1 juta. Nah, kalau dalam proses yang dikesan oleh semacam alat atau proses alam ini, kita harus menunggu dulu kan, tidak bisa instan gitu. Jadi beberapa dulu, kemudian ini kecuali nilai itu disimpan gitu. Nilai itu disimpan dalam suatu memori dari acak yang sudah keluar disimpan, dan di lain pihak itu berarti hal ini tidak praktis gitu ya. Jadi itu juga merupakan sisi lain yang mengakibatkan kenapa orang kemudian membuat algoritma yang bisa membangkitkan bilangan acak ya, yang membangkitkan bilangan acak dan bisa direproduksi. Nah, kelemahan lain adalah algoritma yang akan kita bahas ini sifatnya periodik, artinya barisan tersebut mengulang dirinya sendiri dalam jangka waktu yang lama. Jadi dalam sekian periode dia akan mengulang lagi gitu ya, sehingga ini menjadi tidak acak lagi kan gitu ya. Jadi suatu kontradiksi lagi, jadi bilangan acak menjadi tidak acak. Ya memang dari awalnya bilangan acak semu ini adalah sesuatu yang dibangkitkan oleh algoritma gitu ya. Dan karena dibangkitkan oleh algoritma, pasti proses ini deterministik, kita tahu nilainya berapa nanti gitu. Nah, sifat periode inilah yang kemudian dipelajari dan diupayakan agar periodenya lama gitu, sehingga untuk mengulang sampai ke
ke periode yang sama butuh waktu yang lama gitu misalnya. Itu yang algoritma yang baik gitu. Salah satu kriteria algoritma yang baik. Nah, artinya begini, kalau misalnya saya berikan ilustrasi begini. Misalnya ini sembarang aja ya, misalnya ada angka muncul gini ya, 2, misalnya 8, kemudian 9, kemudian ada 14, katakanlah seperti ini. 15, kemudian ada 74, ini betul-betul acak misalnya gini ya. Dan seterusnya, tiba-tiba muncul lagi 2, 8, 9. Nah, ini jadi masalah ya, 14. Berarti ini memiliki periode yang singkat, katakanlah sampai 86. Gitu ya, 7486 dia mengulang lagi. Di sini mungkin mengulang yang sama atau katakanlah di sini saya tidak mengulang ini, mungkin memperjelas saja. Gini misalnya. Jadi ini kalau suatu algoritma memegang bilangan acak seperti ini memang acak. Tapi dia mengulang lagi di sini 14, mungkin di sini 15, kemudian 74, kemudian 86. Seperti ini lagi. Ya. Nah, ini tentu tidak, ini bukan pembangkit bilangan acak yang kita cari. Kita memerlukan pembangkit bilangan acak yang lain, yang lebih bagus dari ini, gitu misalnya. Nah, tetapi saya akan ulang kasus ini, tetapi misalnya ini terjadi seperti ini. Jadi di sini misalnya 2, 8 gitu ya, sama angkanya. Saya berikan ilustrasi ulang 14, misalnya 15, 74. Nah, di sini 86 lagi. Ini contoh aja, tidak mesti angka ini keluar ya. Jadi dan seterusnya. Ini sampai misalnya sampai bilangan yang berbeda, maksudnya titik-titik ini bilangan yang berbeda sampai misalnya katakanlah 10 pangkat, misalnya ya 100 gitu ya. Kemudian baru terulang lagi. Misalnya gini. 28, 9, 14. Kemudian 15, 74, 86. Jadi untuk kembali ke barisan ini kan masih cukup lama ya, waktunya 10 pangkat 100. Jadi masih cukup panjang gitu ya. Nah, dibandingkan dengan pembangkit yang menghasilkan ini, pasti ini jauh lebih baik ya, gitu. Sehingga tipe model atau model seperti inilah yang akan kita cari gitu. Itu pembangkit yang bagus untuk bilangan acak. Jadi algoritma yang nanti kita pelajari salah satunya harus menghasilkan bilangan acak yang paling tidak seperti ini. Nah, kalau bisa di sini misalnya lebih dari misalkan 10 pangkat misalnya ya, misalnya angkanya begini. Nah, seperti ini misalnya. Jadi untuk kembali ke barisan yang sama perlu waktu yang lama ya kalau kita ulang. Nah, artinya gini, kalau kebutuhan kita memerlukan misalnya 1000 bilangan acak, ya, yang salah satu outputnya, ini saya mengatakan ini salah satu outputnya, tidak mesti begini, tidak ada pola yang jelas ya, seperti ini ya. Andai kata misalnya saya perlu 1000 bilangan acak, maka ini kan akan terpotong sampai 1000 pertama kan. 1000 kedua pasti masih berbeda, 1000 ketiga sampai akhirnya saya memerlukan bilangan acak misalnya katakanlah ini ya, misalnya 10 juta bilangan acak ya. Saya isi 00 aja gini, 10 juta misalnya. Bilangan acak. Dia akan semakin dekat dengan ini kan, dengan periode sampai akhirnya mungkin ya 10 ini berarti ya 10 juta pas ya. Nah, artinya yang ke 10 juta satu ini akan mengulang lagi polanya gitu. Berarti di sini ada keterbatasan di sini. Ya, andai kata saya ingin mencapai 10 juta, andai kata sistemnya seperti ini, misalnya. Gitu. Jadi inilah yang dimaksud dengan periodik tadi, sifat periodik. Jadi mengulang lagi. Nah, bilangan pembangkit yang bagus itu periodenya ini panjang, ya panjang. Ya, panjang. Ini suatu yang kita inginkan secara teoritis misalnya seperti ini. Panjangnya seperti ini dong, gitu. Artinya barisan tersebut mengulang dirinya dalam jangka waktu yang lama. Jadi dia akan mengulang, tetap akan mengulang karena dia dimainkan oleh algoritma tertentu ya yang akan kita ini dia mengulang, tetapi dalam waktu yang panjang. Nah dibandingkan kalau ini saya namakan A, yang di atasnya saya namakan A, yang ini namanya B, maka pilihan saya akan jatuh pada yang B.
Karena ini lebih baik dibandingkan dengan ini. Ya. Nah, sifat periode ini tentu bukan karakteristik yang diinginkan, betul ya, karena yang namanya acak harusnya ini tidak ada, karena tidak akan terulang lagi gitu. Tetapi, nah itu tetapinya tadi, kalau kita menggunakan generator atau pembangkit dari proses alam, maka hal seperti ini sulit dilakukan ya, kecuali memang dia misalnya dari reaktor nuklir yang menghasilkan misalnya 1000 ya. 1000 atau 1 juta pada saat eksekusi per detik itu mungkin ya. Tapi kalau dia hanya misalnya per menit, misalnya dari katakanlah suatu reaksi tertentu, apa namanya noise atmosfer atau apa gitu yang hitungannya apa saya kurang tahu. Tapi itu kan kita harus perlu waktu dan juga mereproduksinya juga sulit gitu. Nah jadi algoritma yang modern memiliki periode yang ya pada periode yang panjang maksudnya ya, sehingga kita bisa abaikan. Salah satunya seperti ini. Nah, pembangkit bilangan acak yang bagus itu memiliki beberapa sifat. Jadi yang pertama lolos uji statistika, artinya bilangan acak ini tidak, kalau dia lolos berarti dia tidak bisa dibedakan dengan bilangan acak. Dalam ini bilangan acak uniform atau seragam asli ya, dia tidak bisa dibedakan ya. Gitu. Kemudian yang kedua, ada dukungan secara teoritis berdasarkan pada prinsip matematika yang kuat, kemudian atau solid, bisa dibuktikan gitu ya, dan apa namanya prinsipnya apa namanya prinsipnya lebih apa namanya berdasarkan pada teorema dan pembuktian yang sangat akurat gitu. Bisa direproduksi untuk pengujian dan yang disebut dengan reduksi varians ya, ini sifat lanjutan dari apa namanya teori tahapan lanjutan dari simulasi Monte Carlo. Kemudian cepat dan efisien, jadi selain cepat juga memerlukan penyimpanan sedikit dalam memori komputer. Kemudian untuk periode yang besar tadi ya, saya mencontohkan misalnya andai kata ada seperti ini ya, nanti kita lihat beberapa algoritma hanya menghasilkan misalnya sejumlah tertentu ya, tidak bahkan 10 pangkat ini ya, bahkan tidak sampai 10 pangkat ini misalnya gitu ya, 10 pangkat sejuta kalau ini contohnya, kalau idealnya bisa begini misalnya gitu ya. Kemudian cepat dan efisien, selain cepat juga memerlukan penyimpanan sedikit dalam memori komputer. Kemudian periode yang besar yang dimaksud tadi seperti ini ya, 10 kali 50 misalnya ya, untuk menghindari masalah duplikasi dan dependensi. Jadi duplikasinya masih lama kalau sampai sini. Kalau kita hanya perlu 1 juta ya masih tercover oleh ini ya, 10 pangkat 50 gitu ya. Jadi kita yakin bahwa ini tidak akan berulang kalau hanya kita perlu misalnya 1 juta gitu ya, seperti itu misalnya. Dan dependensi, jadi begitu kita ekspansi dari apa namanya algoritma yang menghasilkan bilangan acak itu, dia tidak ada dependensi misalnya x, katakanlah semacam xt plus k gitu ya. Ini dia tergantung pada xt ya, bilangan acak sebelumnya, dan juga misalnya tambah sesuatu gitu ya. Jadi nanti kita akan melihat contoh bilangan acak yang seperti ini, sehingga pada kemungkinan besar ada masalah ini dependensi, dan kalau ada dependensi berarti akan ada masalah duplikasi juga gitu. Ada yang disebut dengan multiple stream, jadi bilangan acak yang bagus hanya bisa menghasilkan multiple stream yang sifatnya independen, tidak dependen, kemudian murah dan mudah dipasang, portable dan tidak mahal. Jadi ini kriteria yang bagus. Kalau dari alat-alat alam itu pasti mahal ya, dan tidak semua orang mampu ya kan gitu, atau hanya lembaga riset besar atau lembaga pemerintah atau sesuatu yang sifatnya komersial yang mampu melakukan itu. Nah, kalau kita ingin membagikan bilangan acak gimana? Ya, itu. Jadi murah dan mudah itu yang kriteria yang berikutnya. Kemudian tidak menghasilkan 0 atau 1. Jadi pembangkit yang baik tidak menghasilkan 0 1 untuk menghindari pembagian dengan 0. Nah, ini ya. Jadi pembangkit yang baik tidak akan menghasilkan 0 dan 1 untuk menghindari pembagian 0 atau masalah lainnya. Jadi
ada sifat-sifat atau operasi matematika yang bisa kita antisipasi. Ya, kalau sampai menghasilkan 0 berarti nanti kalau misalnya jadi apa masalahnya di sini? Jadi kalau kita menghasilkan bilangan acak seperti ini yang tadi saya berikan ilustrasi ini, kalau kita ingin menyatakan ini dalam kalau kita ingin mengubah ini menjadi interval 01, maka ini paling tidak harus dibagi dengan yang paling besar kan, yang paling maksimal adalah 86, jadi ini dibagi 86 gitu kan, dia akan menjadi 816. Bayangkan kalau di sini ada 0 ya. 0 misalnya, ya kemudian ada 0 lagi. Ya, misalnya kemudian banyak nolnya gitu atau 0101 gitu karena programnya di run tiba-tiba hasilnya 001, maka kalau ternyata banyak kan nolnya gitu, maka kalau kita misalnya mencari nilai rata-rata, kemudian kita mengkonvert menjadi standar 01, ya kemudian ada nilai yang lain lagi misalnya, nah itu akan ada masalah di situ, ya. Jadi menghindari masalah seperti pembagian dengan 0 atau masalah lainnya. Kemudian secara teoritis suatu pembangkit bilangan acak semu dinyatakan oleh apa yang disebut dengan semacam tuple. Jadi ini C, jadi C kapital C ini sama dengan S, S0, T, U, G. Dengan S adalah himpunan keadaan berhingga atau state. S0 keadaan awal yang disebut juga dengan seed atau key. Kemudian T adalah suatu fungsi yang memetakan S ke S atau fungsi transformasi. U adalah himpunan simbol luaran atau output berhingga, dan G memetakan S ke U yang disebut dengan fungsi luaran. Nah, pembangkit itu biasanya memberikan keadaan awal atau initial state S0 dan berkembang menurut recurrence seperti ini. ST sama dengan ini ya, T kali Sn minus 1 dengan N sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Nah, pada langkah ke N, generator atau pembangkit akan membuat barisan ini, UN sama dengan GSN sebagai luaran. Untuk N positif, UN adalah bilangan acak yang dihasilkan oleh pembangkit itu. Jadi ini untuk N lebih besar 0. Karena S berhingga, maka barisan SN pada akhirnya periodik. Jadi untuk mencapai keadaan sebelumnya berarti SI sama dengan SJ untuk beberapa I lebih kecil dari J, dengan I-nya non negatif ya. Jadi I 0 lebih kecil atau sama dengan I lebih kecil dari J, yang berarti pula SJ plus N sama dengan SI plus N. Dengan demikian UJ plus N akan sama dengan UI plus N untuk semua N non negatif. Ya, seperti ini. Nah, panjang periode adalah bilangan bulat terkecil P yang menghasilkan SPN sama dengan SN untuk semua N lebih besar sama dengan R, ya untuk beberapa R yang non negatif. Nilai R terkecil ini disebut dengan sifat transient, ya transient. Untuk R yang positif, R yang sama dengan 0, barisan ini disebut dengan periodik murni. Ya. Jadi kalau R-nya sama dengan 0, disebut dengan periodik murni. Nah, di sini panjang periode itu tidak dapat melebihi jumlah maksimal keadaan atau maksimal state yang dinyatakan sebagai ini S ya. Harga mutlak S ya. Jadi pembangkit yang baik itu memiliki P yang dekat dengan S. Nah, inilah contoh. Jadi contoh yang pertama adalah linear kongruensial generator atau LCG yang merupakan algoritma pembangkit bilangan acak semu pertama dan terkenal. Jadi LCG ini merupakan algoritma rekursif ya, dengan modulus M, pengali A atau multiplier A, ini multipliernya A, kemudian increment C. Dan X0 itu nilai benih atau seed. Jadi XI berada antara 0 sampai M. Untuk I sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian M-nya positif,
A berada antara 0 sampai M, ya, A berada antara 0 sampai M, dan C itu berada antara 0 sampai M. Kemudian benih itu juga berada antara 0 sampai M, ya, antara 0 sampai ya kurang dari M ya, ini juga kurang dari M, bukan sama dengan M, jadi antara 0 atau sama lebih kecil dari M. Jadi C-nya antara ini ya, dan X0 atau seed-nya. Jadi bentuknya seperti ini, dan ada beberapa varian bentuk dari algoritma LCG ini. Nah, transformasi bilangan bulat yang dihasilkan ke 01 dilakukan melalui XI dibagi M. Jadi dibagi ini M. Ya, dibagi M. Dibagi M-nya berapa gitu ya. Pemilihan nilai A, C, M, dan X0 berpengaruh terhadap sifat-sifat statistika dan panjang siklus barisan bilangan bulat yang dibangkitkan. Jadi, kalau ini kita bagi M, ya, maka kita akan memperoleh ini ya, uniform 01 tadi. Jadi bagi dengan modulo M ini. Pemilihan nilai ini berpengaruh terhadap sifat-sifat statistika dan panjang siklus. Nah, nanti kita lihat contohnya. Nah, siklus akan bernilai M, siklus penuh akan bernilai M, jadi siklus penuh akan bernilai mod ini, bukan mod M-nya, apabila satu C-nya tidak sama dengan 0, yang kedua C dan M secara relatif adalah prima, artinya pembagi sekutu terbesar atau GCD-nya adalah 1, A dikurangi 1 dibagi semua faktor 5 dari M, dibagi oleh semua faktor 5 dari M, kemudian jika M dapat dibagi oleh 4, maka A-1 juga harus dapat dibagi oleh 4. Nah, contoh linear congruential generator adalah Randu. Jadi Randu ini adalah algoritma tipe LCG yang dibuat oleh IBM, ya, yang merupakan Randu itu kependekan dari Random Number Generator, gitu ya. Dan nama-nama suatu algoritma yang dibuat oleh IBM. Nah, LCG ini didefinisikan oleh ini. DXI sama dengan 2 × 16 plus 3 kali XI minus 1 modulo ya, modulus 2 × 31. Dengan 0 lebih kecil XI, lebih kecil M, dan I sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Nah, ini kita ingin mengimplementasikan ini, ya, algoritma ini. Jadi di sini saya buat fungsi namanya randu RNG, randu random number generator, dan RNG saya namakan G function N. Jadi berapa banyak yang kita mau bangkitkan gitu ya. Ini inisial untuk seed-nya sama dengan 1, saya buat 1 di sini. Kemudian saya buat satu objek X yang beri 0 atau kosong, tidak ada nilainya dulu. Kemudian di sini kalau melihat formula tadi, ini ya, AXI minus 1 plus C mod M, maka ini adalah AXI, A, ini adalah XI-nya, kemudian C-nya sendiri adalah 0 ya. Kalau kita lihat di sini. Ya, kalau kiri pula ini, jadi C-nya di sini adalah 0. Jadi di sini AXI mod M gitu saja. Yang pilih di sini adalah ini. 2 × 16 plus 3 kali XI minus 1 mod 2 pangkat 31. Jadi 0 lebih kecil XI lebih kecil M, dan I 0, 1, 2, dan seterusnya.
Nah, di sini A adalah ini 2 pangkat 16 plus 3. Ini ya, ini A-nya. Ini adalah A. Kemudian C-nya sama dengan 0. Ya, kalau mengikuti format ini tadi. Ini adalah M. Ini adalah M. Oke, saya pakai ini saja, ini M. Ini M. Ini M, ini A. Ini C-nya sama dengan 0. Ya, jadi ini M, ini A. Di sini M-nya 2 pangkat 31. Ini A. Kemudian untuk melalui rekursi solusi rekursif dari ini T XI sama dengan ini 2 pangkat 6 kali XI minus 1. Jadi di sini yang di sedikit diberi nama seed-nya A plus seed ya, plus A plus seed ya. T ini ditambah jadi rekursif untuk ini A plus seed. Nah, ini adalah operator R untuk modulus. Persen double ya. Hati-hati jangan diisi lain-lain lagi. Jadi persen ini untuk modulus, modulusnya M ini. Ya, ini modulus. Modulus. Menyatakan ini dalam R. Oke, kemudian XI adalah seed bagi M. Jadi ini untuk menormalisasi ke 01. Jadi ini yang buat seed-nya dulu. Seed-nya 1, kemudian rekursi seed sama dengan A plus 1 modulo M, kemudian lanjut lagi, kemudian diperoleh X1, ini dibagi M gitu ya. Dan seterusnya membuat vektor X. Ya. Nah, kalau kita lihat contoh misalnya randu RNG5, dia akan menghasilkan ini 3,05194 E minus 05. Oke, ini satu catatan penting dari saya dari pelajaran PR 1 ada yang bingung kalau di sini E pangkat minus 5 ini E ini tidak sama dengan bilangan ini ya dalam komputer, bukan jadi bukan bilangan Euler. Tapi E minus 05 minus 05 ini adalah 10 pangkat minus 5 itu maksudnya eksponen. Jadi bedakan antara E sebagai bilangan Euler ya, yang mungkin menjadi tambah rancu lagi kalau bagaimana kalau suatu fungsi namanya EXP gitu ya, EXP 0 atau EXP 1. Nah, EXP 1 ini akan sama dengan 2,72 sekian ya, belakang digitnya berapa ini ya, seperti ini dan seterusnya 3 digit. XP 0 sama dengan 1 XP. Jadi ini hal yang berbeda ya. Jadi ini hanyalah kependekan dari eksponen atau singkatan dari eksponen. Jadi E pangkat dengan cara yang sama ya, E minus 4 adalah 10 pangkat minus 4 atau E plus 4 E plus 04 berarti 10 pangkat 4. Jadi tidak ada hubungannya dengan ini ya. Ini hanyalah konvensi yang digunakan komputer untuk mengatakan eksponen gitu ya. Jadi jangan diubah lagi menjadi EXP 1 sama dengan 2,72 dimisalkan dan seterusnya ya, seperti itu. Ya, jangan sampai salah meskipun
sama-sama menyatakan ini. Kita harus lihat konteksnya dengan jelas. Ya, kalau dalam R menyatakan EXP, maka cara menyatakan EXP atau bilangan Euler yang kalau kita maksud ini, atau kalau kita maksudnya adalah ini, ya. Oke, kalau kembali lagi ke contoh, ini adalah 5 realisasi dari pembangkit bilangan acak Randu, ya sebanyak 5 seperti ini, dan ini sudah dikonvert atau diubah ke 01. Ya. Tentu saja kita bisa buat lagi yang lain ya, untuk yang misalnya sebanyak berapa gitu. Oke, Randu ini ada masalah. Jadi yang pertama, modulus yang dipilih ini maksudnya 2 pangkat 31 ya. Ini pangkat bukan 2 pangkat 3 kali 1 2 pangkat 31, bukan suatu bilangan prima ya. Jadi memang kita tahu ya jelas karena 2 kali 31 bisa kita faktor menjadi 2 kali 2 pangkat 30 kan. Jadi jelas dia bukan bilangan prima. Dan pengalinya dipilih karena hanya kesederhanaan representasi biner. Jadi pengalinya yang ini tadi, pertimbangannya, jadi pertimbangan IBM memilih itu sebagai pengali hanyalah kesederhanaan bilangan biner gitu, representasi biner ya, representasi biner. Kemudian Randu tidak memiliki siklus penuh dan memiliki karakteristik tak acak atau non-random. Jadi kita lihat di bawahnya, apabila mod 21 kita hilangkan, kita bisa tulis misalnya XK plus 2 sebagai ini 2 pangkat 16 plus 3 kali XK plus 1, ya dari relasi rekursif ini ya. Jadi XT plus 2 adalah 2 pangkat 16 plus 3 kali XT plus 2 dikurangi 1 ya, berarti XT plus 1 kan gitu ya, dari situ. Jadi di sini menggunakan XK, jadi XK plus 1, XK plus 2 sama dengan ini X plus 1. Ini kita bisa lakukan rekursif lagi, XK plus 1 sama dengan 2 pangkat 16 plus 3 kali XK kan. Jadi di sini akan ada double 2 pangkat 16 plus 3 kali 2 pangkat 16 plus 3 atau 2 pangkat 16 plus 3 dikuadratkan dikalikan dengan XK. Kemudian ini kalau kita kuadratkan jadi 2 pangkat 32 plus ya, untuk kuadrat biasa A plus B kuadrat gitu. Nah, ini menjadi 2 kali 2 pangkat 16 kali 3 atau 6 kali 2 pangkat 16 plus 3 kuadrat 9. Nah, kalau kita faktorkan lagi 6 sama-sama dikeluarkan 6 berarti 6 itu adalah 6 kemudian ini tambah 9 ya. Dikurangi 9 ya harusnya. 6 kali 2 pangkat 16 plus 3. Jadi di sini 6 adalah ya 2 kali 3 berarti 2 pangkat 1 kali 3. Kemudian plus 3 dikurangi 9. Kemudian kalau kita nyatakan lagi, karena ini adalah 6 kali ini berarti 6 kali XK plus 1. Ya, XK plus 1 inilah XK plus 1 tadi ya. Jadi XK plus 1 minus 9K. Jadi di sini kebergantungan linear antara XK plus 2 dan XK plus 1 serta XK jelas. Jadi di sini tidak boleh terjadi begini ya. Jadi ini masalah dari Randu tadi. Ya, kita bisa coba untuk yang lain. Kemudian contoh lain adalah random exponential generator atau LCG dengan nilai A sama dengan 7 pangkat 5 16.807 dan C-nya 0, M sama dengan 2 pangkat 31 dikurangi 1. Yang kalau kita hitung ini sama dengan ini ya, berapa ini? Ya, sekitar 2 miliar sekian lah ya, 2 miliar sekian. Yang disebut pula dengan LCG standar minimal atau minimal standar LCG. Periode LCG ini adalah 2 pangkat 31 dikurangi 2. Nah, untuk
selama ini tidak berhubungan dengan komputasi skala besar, mungkin tidak masalah dan ini aman-aman saja. Tetapi untuk sekarang sifat-sifat statistika LCG ini tidak lagi sesuai untuk kompetensi Monte Carlo modern. Gitu. Jadi menurut suatu peneliti mengatakan ini tidak lagi sesuai dengan sifat-sifat komputasi, sifat-sifat Monte Carlo modern. Jadi ini masih perlu diimprove atau diperbaiki. Nah, ada banyak LCG jenis lain, ya. Nanti ada survei yang melihat LCG dan varian dari LCG, kemudian nilai-nilai awal ini, ya. Nah, yang paling bagus sampai saat ini adalah ini Mersenne twister. Mersenne itu adalah bilangan prima, ya. Bilangan prima dari nama dari bilangan prima. Kalau kita lihat kembali, Mersenne itu adalah istilah untuk menyatakan Mersenne prime atau bilangan prima Mersenne gitu ya, secara dalam teori bilangan. Nah, Mersenne twister ini adalah pembangkit bilangan ancak yang dikembangkan oleh matematikawan asal Jepang, Matsumoto dan Nishimura pada tahun 1998, dan algoritma ini dikenal sebagai MT 19937 gitu. Jadi MT itu mungkin kependekan dari Mersenne twister gitu ya. Mersenne twister yang berdistribusi seragam pada 01. Jadi yang dihasilkan pembangkit MT 19937 ini adalah sudah pada distribusi seragam 01. Nah, tetapi secara internal pembangkit ini bekerja dengan menggunakan bilangan biner. Jadi pembangkit yang dibuat ini bekerja pada bilangan biner. Dan kita bisa nyatakan sebagai ini, ya, pembangkit MT itu XK plus N sama dengan XK plus N, M ya, K plus 1, SK plus M, X, oke, ini ada sedikit typo di sini, X tambah XK plus 1 harusnya indeks ya, di sini salahnya. Oke, plus XK kali A. Oke, saya akan perbaiki saja mumpung saya lihat. Saya tulis dulu ini. Ya. Jadi di sini XK plus 1. XK plus 1 X plus 1. Ya, yang saya maksud ini jadi XK plus M, kemudian XK plus 1 kali ini suatu matriks 0, 0, 01, jadi diagonalnya 0 dan IR. IR itu adalah matriks identitas dimensi 19 kali 19. Kemudian ada di sini A yang isinya matriks seperti ini, 0, 1,
001 ya, sepanjang ini ada A0-nya sepanjang diagonal yang terakhir ya. Kemudian ada entry terakhirnya ini A31, A30, A29, dan A0. Kemudian IWR itu adalah matriks identitas 13 kali 13. Kemudian di sini N-nya 351 dan M 175. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah pembangkit ya. Jadi di sini bekerja secara internal dengan bilangan biner gitu. Mesin twister ini bekerja secara internal dengan bilangan biner. Nah, itu yang membuat di sini ada vektor baris yang berdimensi 32 kali 1 gitu ya, 32 digit. Itu adalah representasi biner. Jadi 01, 01 dan seterusnya seperti itu ya. Jadi seperti ada matriks, jadi dimensi matriksnya cukup besar juga ya. Kalau kita bandingkan ada di sini bisa 32 kali 1 karena dia dalam biner nanti ya. Nah, masing-masing vektor ini kemudian di skala ulang atau di rescale ya. Kemudian nilai 0 yang dipilih adalah X0 sama dengan 4357. Nah, mesin twister ini memiliki panjang ya ini 2 pangkat 199 37 atau 2 pangkat 19.937 dikurangi 1. Jadi kalau kita nyatakan dalam desimal itu 4,3 kali 10 pangkat 6.001. Jadi ini sering disilakan waktu astronomi gitu. Jadi karena sangat panjang ini ya, sangat panjang ya. Jadi 10 pangkat 6.001 gitu ya, 6.001. Jadi untuk berulang lagi dia perlu sekian ya, perlu ini baru berulang. Jadi untuk keperluan simulasi sampai saat ini masih bisa tercover ya. Jadi misalnya kemungkinan 10 juta gitu ya, 1 miliar sekalipun masih bisa gitu ya dengan ini. Yang jadi batasan adalah memori komputer, kemudian penyimpanan dan seterusnya. Makanya di sini dalam mensimulasikan dia menggunakan beberapa ininya didesain untuk jalan pada misalnya dengan secara paralel, kemudian dalam menggunakan spek komputer yang memang sangat tinggi gitu, speknya tinggi gitu. Karena perlu memungkinkan mengenerate ini gitu ya, memorinya juga bukan 4 GB 8 GB gitu, bisa jadi minimal gitu ya, minimal mungkin ya paling tidak mungkin 64 GB ya. Gitu. Jadi zaman sudah berbeda. Kalau zaman saya dulu kita mengenal komputer, bayangkan bukan giga yang kita bayangkan memori. Jadi saya ingat betul ya pada tahun 90-an itu ketika orang membicarakan memori komputer zaman itu 16 megabyte itu sudah besar. 16 mega bukan 16 giga. 16 megabyte, dan waktu itu jalan beberapa software mungkin. Saya tidak punya komputer tapi saya tahu itu. Jadi zaman dulu itu betul-betul tidak berbeda sama sekali. Kalau kalau kita flashback, membuat tugas semacam itu, buat kode program itu harus di kertas. Jadi programnya di kertas bukan di komputer. Zaman itu ya. Jadi memori 16 mega itu sudah besar. Kemudian ada 32, ada yang punya teman misalnya 64 mega itu sudah luar biasa kayak apa gitu ya. Dan aplikasi zaman itu juga sudah bisa melakukan aplikasi grafis. Nah, sekarang dengan perkembangan sekarang sistem operasi tertentu, terutama misalnya Windows atau apa gitu, jadi memorinya perlu besar, sedangkan aplikasi juga besar gitu. Jadi sama-sama besar, padahal melakukan fungsi yang sebenarnya hampir sama dengan yang dulu gitu ya. Ya seperti itu. Jadi kalau kita lihat kembali ke contoh ini, periodenya ini lebih dari cukup untuk kita melakukan simulasi modern. Gitu. Anggap 1 juta, 10 juta masih tidak masalah, bahkan 1 miliar sekalipun masih bisa, karena dia untuk periodenya sangat panjang, makanya disebut astronomik yang belum. Nah, tadi malam saya browsing lagi, ada perbaikan dari algoritma mesin twister ini dari orang yang sama dengan mahasiswa yang bimbingannya mungkin ya, ada versi yang lebih cepat dari ini, dan periodenya juga perbaikan dari mesin twister ini. Nah, mesin twister ini adalah bilangan acak atau pembangkit bilangan acak yang secara default digunakan oleh R gitu. Jadi di sini saya akan
berikan contoh. Jadi ya, jadi kalau R itu ada, nanti kita nanti bicarakan random titik seed. Ini kalau kita ketik nanti ada bilang acak yang kita ini, dia menggunakan engine atau algoritmanya adalah mesin twisternya. Kalau kita lihat help dari R, ya ini adalah bilangan acak yang default yang ada pada R. Ada beberapa pilihan di sini ya, ada beberapa algoritma. Kita nggak bicarakan ini ya, jadi hanya idenya saja. Jadi terlalu banyak kalau bicarakan. Ini ada ilmunya sendiri, metode Monte Carlo luas. Jadi ada Weichmann Hill, Marshall dan seterusnya. Tapi yang default ini adalah ini mesin twister. Jadi ini adalah default yang digunakan oleh R. Jadi di sini ada beberapa RNG atau random number generator, tapi defaultnya adalah ini mesin twister yang ini ya. Nanti kita akan melihat ini ya, itu default yang digunakan oleh R. Nah kemudian jadi sekali lagi periodenya sangat panjang ya, untuk kebutuhan kita lebih dari cukup ya saat ini ya, tapi mungkin ada yang memerlukan lebih dari ini, mungkin orang akan mengembangkan. Jadi tetap dikembangkan algoritma untuk mencari yang terbaik bilangan acak semu ini, pseudo random numbers ini. Nah sekarang kita lihat dalam R apa yang ada. Jadi saya mencontohkan, oh ya ini abaikan dulu, ini saya salah kopas, ini belum kita bicarakan ini metode fungsi transformasi inverse. Jadi saya akan ini dulu, strike out dulu. Habis ini, jadi dalam R itu ada fungsi yang namanya random titik seed ya, random titik seed yang saya tunjukkan tadi. Nah misalnya kalau saya ketik titik random titik seed 1 sampai 10, maka dia akan memberikan bilangan ya dari sebanyak 10 ya, sifatnya acak atau random. Jadi 10.403, kemudian 10 ini negatif berapa ini 536 sekian, ya sekitar 536 juta negatif ya. Ini kemudian ini kita nggak tahu ini kalau kita run terus akan berubah terus ya, nanti saya demokan seperti ini ya, hanya 1 sampai 10 ya random exit. Nah dalam nanti melakukan simulasi, kita melakukan simulasi nanti kita tidak akan memodifikasi ini ya, kita jangan sampai memodifikasi ini. Nah ini juga saya kopas tadi, salah kopas saya ini, saya selesaikan dulu. Jadi kita bisa mengetikkan ini set seed 1 2 3. Jadi kalau nanti kalian ada memikirkan bilangan acak yang akan digunakan kembali baik dalam tugas, dalam skripsi mungkin, atau dalam analisis data dalam pekerjaan kalian nanti, sebaiknya gunakan set seed. Jadi set seed ini akan set seed tadi, benih tadi yang saya beri nama kodenya 1 2 3. Ini nggak ada hubungannya dengan akan dihasilkan 123, nggak, hanya penamaan saja. Bisa dikatakan 1 2 3 2 3 4 9 terserah ya, atau tanggal hari ini juga boleh, misalnya tanggal harinya adalah 3/11/2020 gitu, boleh, silakan. Nah yang dia keep itu adalah kalau kita mengetikkan ini X, saya di sini mengetikkan bilangan acak uniform sebanyak 10 ya, 10. Nah, uniform di sini adalah uniform standar, atau yang standar di sini adalah uniform 01. Oke, 01. Kalau saya ketik ini X sama run uniform 10, di X-nya nilainya ini 0,28 sekian ini ya, sampai dengan 0,45. Nah, kalau saya run lagi uniform 10, tidak akan sama dengan ini ya. Dia akan run berbeda lagi. Jadi setiap kali kita lakukan
simulasi bilangan acak ini dia akan berubah terus. Nah, saya akan demokan biar kita sama-sama paham dengan apa yang saya maksud, ya. Ya, jadi misalnya di sini tadi ya, saya akan clear screen dulu, clear konsep. Jadi ini set sheet 123 saya namakan tadi. Saya X sama dengan run uniform 10. Jadi kalau saya ketik X di sini, aslinya ini ya 2875, jadi 285 sekian ini ya, sama persis dengan ini ya. Saya akan coba modifikasi lagi, misalnya saya buat sama dengan misalnya X sama dengan run uniform 10. Sorry, ini S ya, saya tumpuk S, run if, jalan uniform 10. Maka X akan berubah ya, seperti itu. Nah, tetapi kalau saya set seed lagi, seed yang sama saya gunakan lagi, X sama dengan run uniform 10, maka X yang sama akan muncul lagi ini, ya, seed-nya sama, ya, seed-nya ini yang oke. Dengan kata lain, saya bisa buat seed misalnya, set seed, misalnya hari ini saya namakan misalnya 3/11/2020 gitu ya. Dan X sama dengan run uniform sama-sama 10 juga, maka hasilnya pasti beda ya gitu. Tetapi kalau saya set seed lagi 1, 2, 3 X sama dengan run uniform 10, oke, ini ada tanda ini, maka X-nya kembali yang tadi. Jadi apapun, jadi setiap kali kita membangkitkan bilangan acak, kalau ada set seed dia akan kembali mengikuti set seed-nya apa, dan di sini akan sama ya, atau run uniform yang run normal dan seterusnya kalau kita menggunakan set seed. Nah, tetapi kalau tidak ya, jadi kalau misalnya kalian membuat suatu tugas gitu ya, run if 10 tidak disimpan ya ini misalnya, atau kalian simpan dengan nama tapi tidak set seed, run if misalnya 10 tidak set seed ini ya, jadi X sama ini, kemudian kalian ketik lagi, ini pasti berubah itu ya. Itu jadi ini tidak akan sama, bahkan dalam komputer kita masing-masing ini akan berbeda setiap kali dieksekusi kalau kita tidak men-set seed gitu ya. Nah, jadi kalau nanti ada simulasi berupa tugas, seed-nya sama berarti pasti itu bukan ini, itu sangat gampang untuk ngecek. Jadi tidak mungkin sama gitu. Dalam ini aja berbeda, apalagi komputer orang lain ya. Nah, di sini apa namanya, perbedaan akan terjadi apabila kita sekali lagi membuat set seed ya. Saya ulang lagi set seed, misalnya saya namakan 100 gitu ya. X sama dengan run uniform 10 X ini ya. Kalau saya ketik lagi X, ini pasti beda. Tapi kalau saya set seed lagi X sama dengan saya ketik lagi run if 10 ya X, maka seed yang sama akan digunakan lagi. Oke, ini aja basic yang akan nanti kita perlukan. Kemudian jadi otomatis akan di-generate secara berbeda kecuali di set seed. Nah, itu basic dari membangkitkan bilangan acak. Asalkan kita tahu yang uniform, maka kita bisa membangkitkan bilangan acak yang lain. Jadi dasarnya adalah uniform ini. Dan bilangan acak yang baik kalau memiliki generator yang baik. Dan R itu menggunakan mesin twister sebagai algoritma default, dan ya itu sudah lebih dari cukup untuk keperluan kita misalnya ya. Oke. Nah, sekarang kita akan mencari suatu metode yang paling mudah dan paling langsung, dan ini akan selalu ada dengan mudah kita bangkitkan asalkan fungsi distribusi kumulatifnya memiliki inverse gitu. Itu syaratnya ya.
Ini ada teorema, jadi jika F adalah fungsi distribusi kontinu pada R, jadi bilangan real R, atau garis real L, dengan fungsi inverse F, inverse seperti ini, ya, yang didefinisikan sebagai F inverse U sama dengan infimum, jadi pada sebuah terkecil dari X, di mana Fx sama dengan U sama, antara 0 sampai 1 atau selang terbuka 0, 1. Jika U adalah perubahan acak seragam 0, 1, maka F inverse U memiliki fungsi distribusi F. Demikian pula jika X memiliki fungsi distribusi F, maka Fx berdistribusi secara seragam pada 0, 1. Jadi ini adalah teorema yang ada pada ini materi pada mata kuliah statistika matematika 1. Tapi jangan khawatir, saya tidak akan membahas ini terlalu detail ya. Jadi cukup memahami teorinya, karena fokusnya bukan di teorinya, tetapi perlu paham tapi nggak terlalu mendalam. Yang penting aplikasi bisa buat ini ya. Jadi seperti ini. Artinya apa? Bagaimana kita membuktikan ini? Jadi ini buktinya standar, bisa dilihat pada buku-buku statistika matematika atau peluang ya, probability. Misalnya kalau kita ingin menunjukkan bahwa untuk sebarang bilangan real X, yakni X anggota R, maka sesuai dengan definisi peluang dari X lebih kecil X sama dengan Fx kan. Jadi ini adalah fungsi distribusi. Mengingat fungsi distribusi F memiliki fungsi inversi atau memiliki fungsi inversi atau invertible, memiliki inverse gitu maksudnya. Ini memiliki inverse lebih tepatnya. Oke, ini memiliki inverse. Jadi memiliki inverse. Memiliki inverse, maka kita peroleh Px lebih kecil X sama dengan peluang dari, ya kalau dia memiliki inverse, maka F inverse U lebih kecil X, dan definisi dari ini adalah infimum dari Y, semikian ya, Fy sama dengan U lebih kecil dari X, ya, atau U sama dengan Fx, gitu ya. Jadi U lebih kecil Fx ini sama artinya dengan F besar X, ya, F dari X, gitu. Untuk pernyataan kedua, peluang dari Fx lebih kecil U itu sama dengan peluang dari X, jadi F inverse jadi X, kalau mempunyai inverse jadi F inverse dari U. Ya. Nah, ini adalah definisi dari ini, ya. Jadi peluang X besar lebih kecil dari X kecil, atau ini adalah fungsi distribusi kumulatif. Jadi ini adalah definisi dari F, definisi dari F, maka F dari F inverse ini akan sama dengan U, gitu ya. Jadi fungsi dari inverse fungsi akan sama dengan 1 kalau dia satu ini kan, gitu ya, atau X, bukan 1, X ya. Nah, jadi seperti itu idenya. Kita akan lihat contohnya. Jadi algoritma untuk membangkitkan bilangan acak semu dengan metode transformasi itu adalah membangkitkan U uniform 01. Jadi kita sudah aman karena pembangkit 01 sudah ada. Return atau kembalikan X yang merupakan inverse dari F inverse dari U. Nah, misalnya perubahan acak X berdistribusi eksponensial dengan rata-rata B. Fungsi distribusi X nyatakan ini. Nah, di sini perlu dicatat yang kita cari adalah fungsi distribusi, bukan densitasnya ya. Jadi di sini kuncinya adalah fungsi distribusi. Jadi di sini adalah fungsi distribusi kumulatif. Jadi F besar, bukan fungsi densitas peluang Fx dalam hal ini ya, karena tadi teoremanya mengatakan ini fungsi distribusi dan kontinu pada R ya, gitu. Ini berlaku untuk kontinu. Jadi fungsi distribusi kumulatif dari ini eksponensial dengan rata-rata beta, atau di sini mungkin rate ya, rate atau laju beta gitu ya. Ada bisa kita katakan seperti ini. Nah, sekarang apakah ini memiliki inverse? Gitu pertanyaannya. Kalau memiliki inverse, kita hitung inverse-nya. Jadi untuk menentukan inverse, buat U sama dengan Fx, kita selesaikan untuk X sehingga kita peroleh F inverse U sama dengan minus beta kali ln 1 minus U. Jadi inverse-nya ini apa? Jadi tinggal disamakan di sini. Kalau kita praktekkan gini, U sama dengan 1 minus E pangkat minus apa? Ya, minus X per
is minus X per beta. Ya. Kemudian E pangkat minus X per beta itu sama dengan 1 minus U. Ya, 1 minus U ya. Seperti ini. Nah, kita selesaikan terhadap X, jadi terapkan transformasi logaritma natural atau ln kan di sini, dia akan menjadi minus X per beta sama dengan ya ln 1 minus U. Jadi seperti ini. Sehingga kemudian selesaikan dalam X untuk mencari inverse, jadi X-nya sama dengan minus beta kali ln 1 minus U gitu. Jadi di sini ya ini adalah inverse-nya. Oke. Jadi selesaikan sehingga pola inverse seperti ini. Nah, sekarang mengingat U dan minus U ini distribusinya berdistribusi seragam pada ini, maka kita bisa bangkitkan ini jadi ini sama dengan U saja. 1 minus U sama dengan U, jadi kita bangkitkan U uniform 01, return atau kembalikan X, ya X yang nilainya adalah minus beta kali ln U. Gitu. Jadi sesederhana itu asalkan inverse-nya ada dan dijamin ini bisa disimulasikan gitu ya. Nah, saya memberikan contoh misalnya kita akan memberikan 100 ini 1000 saya buat, ini saya modifikasi lagi, ini contoh lama jadi saya gunakan 1000 bilangan acak berdistribusi eksponensial dengan rata-rata atau nilai parameter rate-nya betanya tadi 2,5. Nah, di sini saya menggunakan set sheet hanya untuk mereproduksi saja, tapi boleh kalian tidak set ini ya kalau hanya untuk melihat perubahan dari itu ya. Tapi kalau ingin saya membuat gambar seperti ini nanti dan sama untuk saya pakai untuk ngajar seperti ini atau nanti kalian buat tugas, silakan set sheet ya. Tapi kalau tidak perlu nggak apa-apa ya, asalkan ini kalian tidak akan tidak mengklaim bahwa ini sama kok setelah set sheet. Kalau tidak ada set sheet tidak mungkin sama gitu ya. Jadi di sini run run uniform 1000 jadi sebanyak 1000 yang akan saya bangkitkan. X sama dengan minus 2,5 log U. Jadi ingat dalam aplikasi komputer terutama ya dalam terapannya log itu sama dengan ln gitu ya secara default. Maksudnya bukan log sama dengan ln secara default. Mungkin log gini mungkin ya ln. Jadi basisnya dianggap E gitu ya. Kalau basisnya lain maka dia ditentukan oleh misalnya log sesuatu X base sama dengan sesuatu. Hampir setiap software yang saya gunakan yang saya tahu begini basic. Jadi kalau kita menggunakan ln itu asumsinya atau log dalam software ya itu asumsinya ln gitu. Hanya basisnya aja yang karena lebih banyak orang tertarik dengan logaritma natural dan hubungannya dengan bilangan Euler E gitu ya, EXP, jadi lebih natural gitu mungkin. Barangkali saya kurang tahu detailnya kenapa dibuat konvensi begitu. Nah, di sini saya ingin melihat bagaimana bentuk dari ini sebanyak 1000 saya bangkitkan. Jadi ini adalah bilangan acak eksponensial yang kita akan peroleh. Kemudian his X break sama dengan Scott dan call sama dengan blue. Ini akan melihat histogram dengan break sama dengan Scott, nama tipe breaks, jadi histogram akan dipecah-pecah menurut aturan Scott. Kemudian color blue dan probe sama dengan blue agar dia menjadi histogram dalam densitas, kalau tidak dia menjadi skalanya tidak 01 ya gitu, di sininya tidak 01. Oke, kemudian di sini saya copy buat barisan dari untuk membuat gambar kurva. Jadi histogram yang saya buat itu saya ingin lihat apakah sama dengan secara teori eksponensial yang dia hasilkan. Di sini saya harusnya DXP 2,5 harusnya di sini saya agak salah, jadi kurvanya agak kurang sedikit, nanti saya perbaiki. Tapi idenya adalah begini, jadi histogram ini didekati oleh kurva eksponensial ya, karena kita mengkaitkan eksponensial tadi dengan parameter 2,5, ternyata bukan 1 di sini, jadi saya salah. DXP 2,5 harusnya ya. Jadi saya akan coba di sini. Nah, ini saya tadi menggunakan sheet DXP 2,5. Ya DXP. Oke, di sini help DXP.
rate-nya kurang 2,5. Oke, saya akan perbaiki gambarnya nanti. Oke, ini saya ulang dulu. Nah, di sini, oke, saya akan cerita lagi, saya balik dulu ke sini sebentar. Jadi di sini saya buat histogram, ya, histogram seperti ini, kemudian ada Y. Y ini sebenarnya hanya membuat barisan bilangan 1 sampai 20, kemudian karena di perintah curve ini agak kaku, dia harus argumen kurva atau fungsinya ini harus namanya X, makanya X Y ini saya copy namanya X. Jadi untuk membedakan sebenarnya bukan X ini yang saya gunakan, tapi X yang nilainya 1 sampai 20 gitu ya. Hanya untuk menggambar kurva, tapi sebenarnya bisa pakai X ini juga, tapi saya tidak menggunakannya karena dia apa namanya di sini. Jadi sebenarnya bisa gunakan X rate. Ini harusnya 2,5 tadi, saya pikir 1. Oke, saya ulang lagi di sini set sheet ini tadi. Ini histogram sudah dibuat. Nah, kemudian mungkin ini langkah ini tidak diperlukan, saya bisa langsung ini karena tadi saya mungkin salah. Oke, saya buat di sini. Nah, seperti itu. Nah, sedikit ada perubahan. Oke, ya. Harusnya dia di sini. Oke, mungkin ada yang DXP rate. X. Oke, X. Oke, harus menggunakan ini. Coba saya ini dulu. Iya, harusnya dia ikut ini. Oke, mungkin ada sedikit yang harus saya cek lagi. Biasanya harusnya ikut DXP. Oke, jadi idenya seperti ini. Jadi histogram yang dibentuk dia harusnya kurvanya lewat sini. Ini ada yang di skala kurang tepat, ya. Oke, X-nya harusnya dari ini sampai dulu. Saya coba. Oke. Oke, yang jelas gini. Jadi curve ini akan menggambar kurva densitas eksponensial karena tadi saya membangkitkan bilangan acak dari eksponensial dengan parameter 2,5 seperti ini tadi ya. Oke, seperti dengan rata-rata di sini atau rate tadi, rata-rata ini saya sebenarnya rate ya, rate lebih tepatnya dalam distribusi eksponensial. Jadi harusnya kurvanya seperti ini memang. Oke. 2,5 mungkin ada yang nggak beres di sini, ada yang histogramnya harusnya pas di sini ya, jadi di kurang lebih begini. Di sini agak turun sedikit. Oke, jadi itu apa yang bisa saya ini. Kemudian baik, saya akan untuk materi itu hari ini, tapi saya ingin menjelaskan sekilas saja. Saya minta waktu sedikit lagi untuk apa namanya, untuk memperjelas apa namanya, untuk sedikit menjelaskan jawaban. Meskipun saya belum periksa semua, tapi saya pikir saya akan berikan ini dulu. Biar tidak terjadi lagi nanti pada saat UTS. Jadi minggu depan kita akan UTS, UTS-nya take home, jadi nggak ada pilihan lagi selain take home ya. Take home dan apalah terserah, pokoknya sudah take home ya pasti open book lah pasti ya. Jadi jawaban ini akan saya upload, tapi tunggu saya sampai selesai memeriksa semua biar kalau ada kesalahan dari saya tidak terupload duluan ya. Jadi sabar dulu. Ini sudah saya selesai, sudah saya jawab, cuma belum saya ini semua belum saya periksa semua. Jadi saya ingin melihat. Jadi yang nomor 1 misalnya gini ya, yang saya inginkan kalau kalian menggunakan R, buat fungsi namanya begini kursas, jangan buat objek saja, buat fungsi yang ada kata function entah X atau apa namanya di sini. Kita buat yang sederhana aja. Jadi target saya sebenarnya bukan kalian mengoptimisasi kode, jadi cukup yang bisa menjalankan fungsi itu jalan, dan saya ingin melihat seberapa jauh sudah sampai sejauh ini pemahaman tentang
paling tidak menggunakan R, atau kalau menggunakan Python seperti apa gitu ya. Jadi Kursas, kemudian Kursdata, dan Kurs SPSS, Kurs Minitab seperti ini. Kemudian ada SKUSAS, SKUSdata, dan ikuti saja yang ada di situ ya. Nah, yang penting lagi ada catatan saya di sini, kalau menggunakan sum jangan lupa tanda kurung lagi. Kalau kalian tidak isi tanda kurung ini ya, sum kalau X dan X bar secara teori pasti 0 jumlahnya ya, pasti 0 jumlahnya. Kalau tidak dikurung lagi, jadi ini kalau X bar dikurangi X bar, dia masih ada deviasinya, dikuadratkan. Nah, kalau tidak ada ini, sum X dikurangi X bar kuadrat, maka X dikurangi X bar, kalau tanpa ada dikurung lagi, dia akan pasti 0 ininya gitu ya. Karena X dikurangi X bar dijumlahkan, lalu baru dikuadratkan gitu. Jadi 0, akan hasilnya beda dan salah. Kemudian ada beberapa orang yang tertukar membuat fungsi, jadi namanya kurtosis dibuat namanya skew, dan sebaliknya fungsi skew-nya dibuat menghitung kurtosis gitu. Mungkin karena terjebak dengan soalnya, jadi yang disoal di atasnya ada skewness dulu, ada kurtosis, maka mungkin secara psikologis, berarti skewness-nya adalah kurtosis gitu, mungkin karena tidak baca dengan teliti gitu ya. Itu yang saya lihat sekilas. Kemudian harapan saya yang kedua, Marmot, saya tinggal mengeksekusi seperti ini ya, jadi nggak usah kompleks-kompleks membuat fungsi. Jadi misalnya Kursas Marmot, Kursas Tata, Kursas Kurt SPSS, dan Kurt Minitab, hasilnya seperti ini. Skew juga sama, skewness SAS, skewness data, dan seterusnya seperti ini. Hasilnya adalah suatu nilai biner. Cukup sampai di sini, saya tidak minta lebih. Tapi kalau kalian mau ekstra, mau biar ada tampilan yang mempermudah, boleh saja. Tapi saya tidak menuntut ini. Jadi misalnya agar lebih mudah, kita bisa kursus ini saya gabung semua, Kursas, Tata, SPSS, Minitab, kemudian Skew SAS, Tata, SPSS, Minitab, ya saya gabung di kursus dan skewness. Saya namakan momen, kemudian momen bind, kolom bind, jadi gabung kurtosis dan SAS. Jadi ada kurtosis, ada SAS seperti ini, ada skewness gitu. Kemudian saya namakan momen, jadi akan gabung dari sepanjang kolom bind di sini ya, bind, jadi kolomnya ada kurtosis dan kolomnya ada SAS. Nah, masalahnya di sini belum ada nama, jadi saya beri nama yang pertama apa sih, sesuaikan ya, SAS, kemudian Stata, SPSS, Minitab. Jadi seperti ini. Jadi lebih gampang membaca mungkin ya, tapi saya tidak menuntut sampai di sini. Jadi ini tidak akan saya nilai, kalaupun kalian membuat ya itu hal plus saja menurut saya. Oke, good job atau apa, nanti kalau kalian lihat komentar saya nanti di situ kalau sudah saya selesai ya. Seperti ini. Jadi ini harapan saya seperti ini. Kemudian yang kedua, trik ini sebenarnya nggak susah. Jadi ini adalah trik, floating point pasti nggak mampu menjawab ini. Kenapa? Karena XP itu seperti ini kurvanya. Nah, learn itu ke bawah gitu. Jadi kalau dia membesar pasti nggak mungkin, karena ini pasti akan menjadi floating point problem. Ya, karena dalam R itu kalau nggak salah 710 maksimal gitu. Tapi kalau learn karena dia ke bawah, maka kita bisa menggunakan ini gitu. Nah, tetapi argumentasinya adalah inilah pentingnya kalian perlu tahu sifat-sifat teori dari learn XP itu kan sama dengan XP dari learn. Ya, jadi seperti ini. Jadi cukup menggunakan ini. Ya, cukup menggunakan ini untuk menjawab sebenarnya. Jadi load testing memang infinity. Kenapa overflow? Mungkin kalian boleh ini ya, karena SP tadi. Jadi dia kuadratik, eksponensial, namanya membesar gitu ya. Kemudian kalau learn ya dia mengecil ya gitu ya. Kurang lebih kebalikannya kan gitu ya dari segi ini. Ya tidak mungkin sama persis seperti ini, tapi dia kalau kalian plot dia akan kalau dibandingkan ini mungkin nggak akan ekstrim begini, mungkin di bawah. Jadi untuk menaklukkan yang ke atas ini lebih baik ini yang kita jadikan argumen sehingga dia menjadi sesuatu yang kita bisa nilai mendekati ini. Nah, pada beberapa ini dia tidak akan 800 tapi mungkin 799.99 gitu ya. Nah, kemudian untuk yang RAM, kalian bisa mendefinisikan fungsi seperti ini, tapi di sini saya terlalu fokus, nggak apa-apa, tidak didefinisikan, tapi yang penting ini harus ada fungsi karena kita ingin mengeksekusi seperti ini. Yang RAM seperti ini, kemudian kita masukkan pada R, dia akan hasilnya seperti ini, minus 1,80592 kali 10 pangkat 21, dan ini nilainya tidak sama dengan secara teori ya, dan saya tidak menuntut kalian untuk menjelaskan, hanya untuk menjelaskan apa nanti kenapa dia bisa kira-kira berikan argumentasi itu yang perlu. Jangan hanya menjawab ini saja. Jadi kalau hanya menjawab ini ya semua juga bisa gitu ya. Tapi berikan alasan kenapa. Kalau ada solusi syukur itu nilai plus menurut saya gitu ya. Nanti akan ada ucapan dari saya kalau kalian sampai menjawab itu apa gitu. Nanti lihat aja. Saya belum selesai menjawab semua, memeriksa semua. Tapi saya ingin membahas ini sekarang. Kemudian kuadratik
harapan saya kalian menjawab, tapi karena mungkin R tidak ada masalah atau Python tidak ada masalah dengan kuadratik biasa, jadi harapan saya lihat di materi, sesuaikan buat suatu fungsi yang bisa mencegah terjadi overflow, ya. Karena di sini sebenarnya harapannya akan ada overflow di sini ya, antara ini dan ini, karena selisihnya yang sangat besar, lebih dari 10 ini sebenarnya nggak ada aturan, tapi saya buat biar nilai B lebih besar dari 10, jadi kita akan menggunakan ini jika B ini lebih dari ini diikuti di materi itu, maka X1 X2 adalah solusinya ini, kemudian B lebih kecil 0 ini. Nah, pada software modern mungkin ini tidak jadi masalah sehingga kalian menggunakan rumus ABC biasa akan menemukan hasilnya ini. Ya, itu juga saya tidak permasalahkan. Oke, saya nggak apa-apakan, jadi saya tetap ini. Tapi sekali lagi saya belum periksa semua, jadi baru sebagian. Ya, kemudian 2D juga menggunakan, kalian bisa membuat fungsi yang namanya aheron, ya fungsi x, y, z, kemudian ini nilai argumen fungsinya, kemudian akahan, ya area akahan ada, terserah ya mau dibuat itu. Saya hanya mempermudah saja. Jadi ini contoh yang adalah segitiga yang sifatnya seperti jarum ya, karena panjang ini sangat tipis gitu ya. Itu tujuan melihat. Nah, pada R untuk heron dia memperoleh hasil seperti ini, untuk formula akahan hasilnya ada 0,72 sekian ya. Untuk nomor 3 sama sekali saya belum periksa hasil kalian, ada yang saya sempat periksa hanya baru sampai nomor 2 kalau salah, itu pun masih ada beberapa yang belum. Untuk yang nomor 3 kalian bebas menggunakan yang mana saja, tapi kalau saya akan menggunakan yang Newton ya, Newton karena kita bisa menggunakan ini. Plot ini perlu untuk kalian tambahkan ini karena di sini akan menyakitkan ada root atau akar di sini. Dalam perpotongan pada sumbu X akan ada akar ya, membuat dia 0. Perlu gambar grafik tapi isi garis ini ya. Untuk mempermudah gitu ya. Kalau tanpa garisnya agak sulit mau mencari apa sih di sini. Kalau di sini jelas akar, oke. Newton, kalau Newton perlu turunan E pangkat X. Saya tidak menyuruh kalian bagaimana menurunkan ini, tapi saya asumsikan kalian sudah bisa. Jadi turunannya adalah E pangkat X minus 2 pangkat minus X ln 2 minus 2 sin X. Yang jadi masalah adalah ini 2 pangkat minus X. Kalau kalian nggak tahu, ubah dulu ke bentuk yang ini dalam LEN atau apa, atau XP atau apa, gimana caranya, silahkan dilihat lagi materi kalkulus atau yang relevan dari situ, atau Google, Wikipedia, mungkin gampang ya. Cari turunan ini, 2 minus 2 sinus X, jadi kita gunakan fungsi yang saya buat itu, kalian bisa modifikasi, kalau bisa lebih baik dari yang saya buat, itu harapan saya. Silahkan kalau mau ikut coba. Nah, di sini memang dia akan berhenti, ada error itu ya, beberapa kasus. Stop iterasi berhenti ke sekian. Karena di sini ada fungsi stop dalam R yang di Python itu tidak ada, ya, i increment dan seterusnya, dan ini menggunakan uniroot, lower upper, dan di sini gunanya kalau dalam satu dimensi kita bisa tahu bahwa di sebelah ini ada akar pasti mendekati 1,8, di sini akarnya itu kita gunakan yang di sini. Berarti kira-kira 1,8 sekian, mungkin di sini 1,9, kalau kita tarik ke bawah berarti akarnya adalah 1,8 sampai 1,9. Nah, kalau ada akar seperti itu, berarti kita yakin akan ada akar, harus ada solusi. Jadi rootnya menggunakan unit adalah 1,829 sekian. Ya, ini kita perlu ini step. Kemudian yang nomor 4, memplot kontur dari fungsi kuadratik seperti ini. Perintahnya saya sudah berikan, tinggal kalian modifikasi menjadi fungsi yang kita butuhkan, jadi X plus 2Y untuk menggambar grafik seperti ini, grafik perspektif 3 dimensi, X, Y, Z. Jadi buat dulu gridnya X, saya sudah buat di situ petunjuk bahwa dia X-nya adalah minus 3 sampai 3 kan, minus 3, length 500, ya boleh cukup. Kalau lebih juga boleh, nggak masalah ya, lebih detail gambar, tapi CPU kalian akan lebih bekerja lebih keras lagi, karena lumayan titik ya grid yang dibuat kalau length-nya lebih banyak. Length 1 juga boleh, tapi nunggu dulu mungkin ya sambil melakukan kegiatan lain gitu ya, agak lama, kecuali kalian menggunakan komputer atau laptop dengan spek yang tinggi, memori yang tinggi, jadi nggak akan terasa banget gitu, nggak akan terlalu terasa. Jadi X, Y-nya juga saya buat sama dengan X, dan Z outer F, Z itu nilai fungsi F, X, Y ya, dalam ini F kuadrat saya namakan, function ini, X, Y, Z, dan seterusnya F, perspektif ini. Ini grafiknya, kemudian ini konturnya. Jadi kontur itu berguna untuk melihat ada solusi apa tidak. Jadi di sini akan ada, kita melihat solusinya, jadi nilai yang terkecil gitu ya. Kita karena di sini adalah meminimumkan, kalian bisa menggunakan ini untuk melihat ada solusi apa tidak. Jadi di sini akan ada solusi ya di sini. Pada titik mana? Jadi kalau kita lihat solusinya ada 1 dan 2, 1, 2. Jadi di sini yang paling kira-kira di sini solusinya.
Mungkin saya nggak terlalu detail menjelaskan itu, mungkin nanti bisa ditambahkan. Nelderment akan menghasilkan seperti ini 1 dan 3, kemudian ini nilai maksimumnya 6, sekian kali 10 pangkat minus 10. BFGS 1 dan 3 ya, conjugate gradient 1 dan 3 juga, tapi lebih ini hampir mendekati sih tiga-tiganya ya. Untuk Bill ini fungsinya seperti ini, perspektif seperti ini, sama ya, tinggal ganti ini. Dan yang beda adalah di sini. Jadi di sini ada X1 dan Y. Jadi di sini perlu argumen seperti semacam akses vektor. Jadi pada Python juga sama begini bentuknya nanti ya, tapi ada sedikit perbedaan. Ya seperti ini kurang lebih dengan toleransi. Dengan conjugate gradient harus ada toleransi dan metode ini ya, CG conjugate gradient. Silakan lihat di materi. Dengan perspektif juga sama ya, seperti ini. Ini ada kontur. Nah, lihat di sini solusinya yang paling minimum di mana kita bisa tarik. Jadi ada 3 sampai 0,5. Jadi kira-kira di sini ya. Ini nilai kontur itu ada ini yang kecil di sini ya. Seperti itu. Nelderment 3 dan 0, kemudian BFGS juga sama 3 dan ini 0,5 ya, sorry bukan 3 dan 0, 3 dan 0,5, ini juga 3 dan 0,5, kemudian ini 3 dan 0,5. Jadi itu untuk yang kalau menggunakan R. Nah, di sini saya agak tidak konsisten, saya berikan kesempatan bagi yang sudah tahu Python. Nah, nanti biar fleksibel aja. Jadi menurut saya tidak masalah. Jadi kalian boleh menggunakan Python full atau mencampur juga nggak apa-apa. Saya tidak permasalahkan gitu. Kemudian untuk yang menggunakan Python sekilas. Mana saja? Oke, saya jawab. Oke, saya dalam bentuk ini mungkin ya. Oke, saya convert dari sini aja. Oke, saya akan convert ini saja. Iya, ini yang oke. Nah, untuk yang menggunakan Python atau ya kalau kalian lebih suka Python nggak masalah ya, bagi saya sama saja. Oke, yang menggunakan Python, jadi sebenarnya kalian bisa menggunakan cuma ini kan ada fungsi sum dan length data ya untuk saya menunjukkan min. Jadi di sini fokusnya bukan optimisasi kode atau program itu cepat atau bersifat interaktif, dia penting bisa jalan aja. Jadi karena saya ingin melihat ide kalian seperti apa. Kemudian saya mendefinisikan fungsi min, kemudian return sum data dibagi length data. Ini tidak mengimport library apapun, jadi tinggal defaultnya bawa dalam Python, jadi tidak ada import math di sini. Kemudian saya definisikan M2, pelan-pelan aja data, saya tidak menggunakan X, mungkin lebih bagus menggunakan data gini, tidak. Kalau X di set itu namanya sangat umum dan kita cenderung lupa biasanya. Kalau X itu sudah ada namanya gitu. Kadang-kadang program jalan tidak benar. Jadi N length data, panjang data sama dengan length dalam R, min sama dengan sum data. Jadi ini bisa karena dalam Python kalau kita memasukkan ini tanpa mengimport itu ada error. Jadi saya definisikan dengan cara yang sangat sederhana. Jadi sum data lagi-lagi deviasi X minus min dikuadratkan. Jadi kalian boleh menggunakan sebenarnya dalam tahap ini tidak perlu menggunakan POW dulu, import math kemudian POW. Cukup ini aja sebenarnya hasilnya akan sama saja sementara ini. Jadi tidak terlalu ini. Jadi saya melihat sama. Jadi boleh tapi oke lah kalau sudah menggunakan POW jadi tidak masalah. Jadi for X min in data jadi varian sum deviasi bagi N. M3 kita bisa definisikan pelan-pelan aja. Jadi di sini penting X dikurang pangkat 3 dulu, nanti baru di sum gitu loh. Jadi kurungnya double sebenarnya. Jadi jangan langsung sum ini. Jadi akan 0 pasti ya. Baik ini. Sum M3, M4, S3, kemudian S4, marmut, datanya cukup dengan array begini aja, jangan pakai bisa array berapa dimensi, jadi nggak perlu sih ya, jadi operasinya menjadi lebih kompleks, jadi loopingnya ke dalam lagi for I, for J, for K, dan seterusnya. Jadi menurut saya cukup begini aja.
untuk ngetes min marmut, kursas sama, namanya sama, seperti ini yang saya harapkan kalau nanti kalian saya suruh membuat ini pada saat minggu depan nanti. M4, M2 dibagi, tinggal digunakan aja ya. Jadi ini masih sifat fungsi, tidak ke objek oriented, jadi saya biarkan saja. Yang penting bisa hitung ya gitu. SPSS, Q, SPSS, line data, G1 ya. Kemudian ikuti aja di situ. Nanti hasilnya akan sama ya. Hasilnya sama persis. Ya, dengan nilai yang dipelajari dalam R sama persis ya. Asalkan kita rumusnya benar gitu ya. Rumusnya benar, M3 dibagi ini. Jangan ditukar ya. Kalau ditukar agak sulit, saya bingung gimana. Tapi bisa, tapi salah gitu ya. Kalau dibilang benar juga pastinya nggak benar gitu ya. Oke, G-code Minitab. Selain dari itu silakan berkreasi kalau membuat ini ya. Tidak perlu yang terlalu interaktif. Masukkan input. Saya nggak perlu karena saya tidak menulis. Tapi itu kalau itu hal plus silakan saja. Bagi saya hal plus saja. Lain XP pasti overflow karena tadi masalahnya ada di sini. Ya, tapi solusinya tetap aja ya pasti overflow. Tapi kalau kita menggunakan sifat ini, nah disinilah perlu analisis kalian. Jadi ini yang membuat tidak hanya seperti seorang hanya bisa programmer yang hanya langsung ini. Oh, aslinya overflow, tidak begitu yang saya perlukan. Jadi kalian bisa balik. Kalau kita menggunakan sifat ini, maka kalian peroleh ini. Dan mungkin dengan library yang lain akan lebih presisi lagi ya. Ini asumsinya kita menggunakan basic. Secara inilah ini kita bisa katakan ya sudah 800 kita. Kemudian RAM seperti ini. Kalau secara ini kita bisa mengakses POW, tapi ini saya tidak karena mungkin sudah default bawaan ini bisa menggunakan tidak mengimport tapi POW. Ada POW dari NumPy, ada POW dari bawaan dari Maths dalam ini ya. Kalau kita cukup ini, tapi secara instruksi mungkin dia akan mengimport ini ya. Tapi saya nggak masalah, kita tidak membatasi untuk yang ini, yang pertama saja yang saya beri. Kemudian FRAM, nah di sini plus 21 bedanya dengan R tadi ya. Kalau R tadi adalah minus 1,8, jadi betul-betul ekstrim ya, plus 21 dan ini minus dari pangkat 21. Nah, itu berbeda. Nah, kenapa? Ya karena ada presisi yang berbeda, ada yang menjawab sampai detail, nanti ada ini dari saya ya. Nah, kita lihat aja nanti. Kemudian kuadratnya juga sama, jadi harapan saya kalian melihat ini. Jika A 0, ini mungkin untuk yang overflow, tapi saya tidak menuntut ini, tapi yang jelas akarnya harusnya ini. Gitu ya, karakter bebas. Kalian bisa buat seperti ini. Jadi buat yang simpel aja, jangan complicated untuk tugas ini ya. Heron, jadi tugas yang gampang harusnya jadi ruwet, dan sebaliknya yang ruwet tidak tambah ruwet ya. Oke, bisa disederhanakan Heron dan Kahan. Sini Heron, kemudian Kahan. Nah, kalau pada Python dia hasilnya hampir mirip. Ya dari sini. Oke. Hampir mirip ya. Jadi tidak berbeda, pada R berbeda. Nah, ini masalah yang ini saya tidak akan menyalahkan kalau kalian, karena ini hanya ingin menegaskan bahwa ini hal yang ini bisa terjadi. Kemudian untuk yang nomor 3 NumPy matplotlib, gunakan seperti ini, buat array dulu, xValue, buat fungsinya untuk memplot fungsi xval sekian. Plotnya seperti ini, sama dengan versi R, cuma di sini ekstra ya, karena ekstranya di sini ada banyak hal yang dalam R hanya dalam 2 baris bisa dilakukan, tapi nggak masalah ya. Jadi prosesnya kalian sudah paham. Ini adalah untuk optimisasi. Untuk cari akar, saya menggunakan fungsi yang saya buat sendiri, saya jadikan kode Python. Ini mungkin saya saya tambahkan nanti saya upload ini. Fungsinya sama ya. Nah, exception-nya karena saya berikan di sini sysexit, mencoba fungsi surpass, karena tidak ada fungsi stop yang sama pada Python, jadi seperti sysexit, dia akan berhenti. Akarnya ini 1,8 sekian. Kemudian kita berusaha menggunakan import SciPy sampai optimize as optim Newton. Ini untuk yang metode Newton yang saya gunakan. Jadi kalian boleh menggunakan yang lain. Kemudian untuk yang kontur ini saya memang tidak berikan, jadi tambahkan ini, jadi menggunakan akses 3 dimensi from MBL ini, import ini, from ini, import ini. Jadi Python itu kerjanya import aja ya, sama dengan library from ini, import ini, import ini. Ini contoh di web saya ambil ya, saya juga nggak ini, tapi prinsipnya sama saja. PLT figure, PLT GCA, jadi modif lagi.
Yang penting ini ya, NP arrange, karena lebih baik gunakan NP di sini. Dan soal ini saya tidak batasi kalian menggunakan library apa, silakan. XY, kemudian ini adalah mass grid sama seperti tadi pada R, saya X sama dengan Y, yang seperti ini ya. Fungsinya hampir sama dengan yang saya katakan seperti ini tadi ya. Hanya di sini mungkin lebih banyak ya, karena dia tidak default built-in dalam Python. Jadi karena dia harus import library, set juga sama. Jadi saya dapat mungkin saya buat sedekat mungkin dengan yang ada di R. Jadi kalau bagian kalian menggunakan Python, mungkin kode kalian lebih baik dari saya, nggak masalah ya. Seperti ini, jadi ini surface plot atau perspective plot tadi. Ini hanya sedikit apa namanya, pernak-pernik aja untuk mempercantik tampilan, fix color bar, sering aspek. Yang penting ini gambarnya sama dengan yang kita cari. Nah seperti ini ya. Yang penting ini ya. Masalah warna nggak peduli saya. Jadi yang penting sama seperti ini ya. Kalau beda, nah itu yang jadi masalah. Karena ini tidak gambar statis, masalahnya tidak dia rotated dia. Jadi harusnya sama. Kemudian konturnya seperti ini, kontur dalam R seperti ini, hampir sama ya. 10 ada ini levelnya salah ini. Untuk definisi optimisasinya, untuk yang Newton ini sampai optim dan seterusnya sama. Di sini sudah ada untuk Newton di optim minimal yang ini yang Neldermith method ini, toleransi yang saya gunakan ini. Hasilnya adalah 1 dan 3, hampir sama dengan ini ya, final ini ya, pada era ini nilai fungsinya 0 ya kan. Nilai optimisasinya ini final 1 dan 3 ya, ini masih array dari simplexnya. Jadi kemudian BFGS juga sama, BFGS hasilnya adalah seperti ini, 1 dan 3, nilai fungsinya juga sama ya. Untuk yang serupa dengan ini pada R seperti ini yang conjugate gradient, dia harus menggunakan apa namanya, harus menggunakan ini error kalau tidak menggunakan ini. Jadi saya belum buat lagi yang ini. Dia perlu Jacobian, jadi harus menghitung derivatif, dan saya tidak sempat menghitung derivatif, jadi saya biarkan aja, nanti saya tambahkan atau saya biarkan. Ini nggak perlu mungkin karena agak ribet. Kalau dalam R tidak perlu derivatif, atau kemungkinan fungsi gradien yang dimaksud berbeda dengan yang gradien pada R. Jadi seharusnya sih sama harusnya hasilnya. Nah ini untuk yang build sama seperti tadi, hanya mendefinisikan fungsinya ini, dan yang saya katakan mirip dengan R juga sama seperti ini. Cuma bedanya X-nya, kalau X1, X2 dalam R itu di sini agak sedikit ribet, jadi mengexclude dari array pada bukan exclude, jadi ini 1 sampai habis, kemudian ini bukan sampai ini gitu ya. Itu aja bedanya X1 ini, X1, X2 gitu ya. Ini saya juga adaptasi kode dan lain, jadi hampir sama prinsipnya, dan hasilnya ini sudah jelas. Oke, mungkin saya ngomongnya agak cepat ya, karena saya pikir waktunya juga sudah sudah cukup habis. Nanti akan saya upload jawaban itu begitu saya selesai ya. Jadi yang jelas sebelum UTS minggu depan nanti saya akan berikan ini. Nah untuk minggu depan nanti saya akan bahas detail teknisnya seperti apakah soalnya hari Minggu tersedia atau malah pada saat hari Senin. Jadi kemungkinan Minggu ya, kalian kumpul Senin gitu, mungkin Senin. Nanti kita lihat aja, lihat perkembangan juga. Saya melihat setelah saya lihat jawaban semua seperti apa, jadi biar saya tahu kalian. Baik, saya rasa hari ini sekian saja. Saya akan stop sharing. Ya. Stop sharing dan stop recording. Ya, saya akhiri dan mohon maaf kita waktunya terpotong tadi ya. Terima kasih. Sampai